Rooms Division-nya. Dan yang mungkin dari kemarin sempat sudah disampaikan selama perkenalan, cuma saya tuh paling cepat lupa ya, nggak bisa ingat lama. Kalau Bapak dan mungkin gampang ya saya coba mungkin pilih lagi Pak Leli ya, betul ya? Di Pak Made, Pak Rini, Pak Yuli, betul ya? Selalu aja Pak. Tangkap saya. Pak Edi, Pak Edi berarti sangku ya? Oke. Pak Gunde, apa ingatnya? Pak Jilatik. Pak sama ya? Ya, di sangku juga. Enggak, saya ini dari ini Pak. Oh ini dia. Pak Gede dan Pak Adi, Pak Adi, saya di Dahaben dan Bu Nanda. Nah, ingat lagi. Baik, kalau saya ya seperti tertera di sana, kalau kerja di hotel dari tahun ya perjalanan 88 sih, 8 lamanya di Kartika Plaza 16 tahun, seperti Rama Beach, kemudian Rama Beach ini Soma. Nah saya itu ya di Soma 10,5 tahun sana. Bantu buka Demagani dengan masalah restoran, habis itu bantu buka Debanda ya. Di Debanda ya Demagani waktu itu sempat 2 tahun sih, nomor 1 di Legian TripAdvisor. Banda buka Juli, habis itu bulan Oktober ngalahin Magani, Banda nomor 1 ya. Kemudian habis itu ke Transgroup di fashion ya, fashion Renault sebelum akhir 2019. Kakak minta ke travel aja udah, karena punya beliau kan, ini mau nggak mau ya harus dijalankan. Mas saya bilang sama sih di ada manajemen juga mengembangkan itu nantinya, dan kebetulan habis itu ditunjuk Nayah di Konsul Kehormatan Ukraina. Jadi ya memang 100% pelayanan, karena kita kalau konsul kehormatan itu adalah orang lokal yang ditunjuk oleh negara asing melalui proses kan, setahun menentukan interview duta besarnya, interview BIN, jadi BIN interview saya juga, kemudian interview oleh Departemen Luar Negerinya. Setelah oke, baru dilantik oleh Menteri Luar Negeri kita, Bu Retno, mengeluarkan surat. Jadi itu prosesnya agak lama. Nah, jadi ya kalau kita bilang di desa Nayah ya, ini juga Nayah, tapi lebih internasional sifatnya. Malah ini harus nyiapkan staff, nyiapkan gedung, kantor, nyiapkan transportasi dan operasional. Nah dibayar, itu kalau konsul kehormatan. Jadi kita harus upaya sendiri. Cuma kita nggak boleh jualan sebagai konsul itu. Nah itu tantangannya, senang dari mana caranya. Itu saya juga auditor untuk pariwisata, mengalakan nanti mengaudit di Nusa Lovis Hotel yang bersama RSU Bali Mandiri. Nah kalau kita bicara Rooms Division, ada beberapa hal tentu yang kita lihat di sana. Untuk sharing session ini kita akan bagi dalam 5 sub ya. Tema yang pertama itu adalah main function dari front office department, kemudian managing front office, yes cycle competitiveness, GSA productivity, kemudian main function dari housekeeping department, managing housekeeping productivity standard, managing inventories, dan understanding property operation maintenance ya. Jadi kita lihat 3 departemen tersebut, dari front office, housekeeping, dan sedikit tentang maintenance. Nah kalau kita bicara mengenai pariwisata, saya yakin Pak Ibu semua memahami 4 pilar yang ada di pariwisata tersebut ya. Destinasinya harus siap, industrinya harus siap, marketing juga harus, dan institusi di kelembagaan. Nah inilah yang menjadi 4 pilar yang harus betul-betul memberikan dukungan sebelumnya. Kalau ini nggak dijalankan maka ada ketimpangan. Kalau kita bicara quality tourism, ya ke-4 pilar itu juga quality-nya harus bagus. Kalau kita bicara quality, ya mungkin juga Pak Ibu tahu semua ada 4 unsur kan di sana.
quality planning, quality control, quality assurance, quality improvement. Nah ini harus terus dilakukan. Nah, karena kalau kita bicara quality, itu semua pasti dasarnya adalah SDM. Apa yang dilakukan di sini adalah juga untuk dalam rangka menguatkan SDM. Nah, saya harapkan nanti setelah kita memahami, mendapat informasi, kita sampaikan juga kepada teman-teman anak buah di kantor, biar tidak stuck ilmunya. Ya. Jadi kita harus sharing semakin banyak berdampak. Jadi kita bergerak untuk berdampak, itu istilahnya. Ya, yang kita lakukan ini untuk memberikan impact paling tidak kepada diri kita, impact kepada rekan kerja, impact pada perusahaan, impact pada pariwisata. Kemudian apa yang kita lihat bahwa keberadaan kita tentu memenuhi kepuasan stakeholder. Ya, kalau kita sudah memiliki kompetensi, nah tentu kita akan bisa melakukan itu. Jadi kalau kita bilang kompetensi harus lihat dari dua sisi, yaitu efisiensi dan effectiveness. Mungkin Bapak Ibu lihat di layar di chart, efektif sama efisien. Apa bedanya efektif sama efisien? Efektif do the right thing, efisien do the thing right. Belah balik ya, coba dipikir, do the right thing, do the thing right. Jadi kalau kita kompeten, kita melakukan hal yang benar, kita berada di hal yang benar, kita melakukan sesuai dengan standar, sesuai dengan SOP, ada SOP-nya kita lakukan. Sama Pak Ibu sekalian, kita kalau lihat dari pariwisata, kita melakukan hal yang benar, berada di bidang pariwisata juga benar. Nah, bagaimana kita melakukan dengan efisien, melakukannya dengan benar, dengan cara kita belajar, meningkatkan kompetensi. Kemudian kita menerapkan SOP yang sudah dibuat. Nah, itu efisien jadinya, sesuai dengan standar. Jadi semua itu harus terukur, harus smart kan, spesifik, measurable, achievable, realistic, time bound. Pernah dengar ya? Smart. Smart itu kan kita juga. Nah, jadi semua goal yang kita buat itu harus berbasis smart. Spesifik, measurable, achievable, realistic, dan time bound. Spesifiknya apa? Harus jelas, harus detail. Ya. Kemudian measurable bisa diukur, achievable ya bisa dicapai, realistik ya realistis yang terlalu tinggi dan ada batas waktu. Contohnya mungkin saya ingin menjadi room division manager dalam 3 tahun ke depan di hotel berbintang 4 di Bali umpamanya, di lokal atau international change. Bagian seperti itu. Mau jadi apa udah ada spesifik kan. Kemudian measurable bisa nggak itu diukur? Bisa. Achievable nggak? Bisa nggak tercapai? Bisa, karena masih di Bali. Realistis tidak 3 tahun. Realistis. Time bound ada nggak? Ada waktu. Nah, jadi dalam membuat goal objektif di tempat kerja pun harus dengan demikian. Nggak kita bilang saya ingin meningkatkan kompetensi atau ingin meningkatkan revenue tahun depan. Nah, kalau seperti itu kan, untuk meningkatkan revenue 10%, revenue apa? Kemudian dengan cara apa? Ya kan? Nah, ini harus kita buat spesifik mungkin sehingga dalam mencapai juga bisa kita melakukan pengukuran. Nah, seperti itu. Kalau kita terlalu umum, general, nanti kita sendiri yang susah. Tidak ada space ataupun tidak ada rentang waktu, kemudian tidak ada pengukuran, dan kita nggak tahu itu bisa tercapai atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi dalam fungsi kita sebagai manajemen di hotel, tentu kita ingin membuat tamu senang, kemudian owner senang, dan karyawan juga senang. Nah, bagaimana caranya kita bisa melakukan hal tersebut? Kita sudah kompeten. Ya, tentu kita harus diberikan juga kewenangan. Jadi selain kita memiliki keterampilan, kompetensi juga diberi kewenangan. Kalau tidak diberikan kewenangan, maka tidak akan bisa dilaksanakan.
Nah, kalau sudah tugas tanggung jawab kemudian diberikan kewenangan, maka baru kita disebut dengan di empower, diberdayakan. Nah, kalau empowerment, kalau kita lihat empower itu ada duty, ada responsibility, dan ada otoritas. Kalau belum ada otoritas, itu belum empower. Termasuk kita memberikan delegasi kepada bawahan, kita harus empower dia. Kalau kita berikan tugas saja, tapi kita nggak berikan dia wewenang, sehingga dia nggak akan bisa membuat keputusan. Sama, bagus sekalian dikasih wewenang, dikasih tugas oleh atasan, tidak diberikan wewenang. Apa-apa naik lagi, Pak ini boleh, ini boleh. Nah, tentu kita sebagai division head, nantinya ke department head, memberikan ke supervisor itu wewenang juga. Nah, di sini nanti ada istilahnya otoritas untuk delegasi, apa-apa saja yang diberikan wewenang sampai di mana. Contoh, kalau di reception ada mau komplain umpamanya, komplain tentang apa? Ini tertulis dibuat nih, komplain tentang kamar karena ada bau atau drain macet atau AC dan sebagainya. Sampai di mana wewenang kita, sehingga kita nggak perlu bertanya lagi ke atasan. Nah, itu otoritas sudah diberikan. Oke, kita bisa upgrade dia umpamanya. Kita diberikan nggak wewenang untuk upgrade? Atau ada masalah komplain kecil, diberikan nggak wewenang kita untuk entertain? Nah, ini hal-hal inilah yang perlu sebagai bahan untuk empowerment. Nah, ini bisa dibuat banyak listnya kalau kita lihat dari semua departemen yang ada. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat core function memang lebih ke memberikan lodging accommodation kalau di hotel ya, termasuk di sana adalah makan, minum, yang utama adalah di kamar ya. Jadi kalau kita bicara mengenai fungsi utama hotel seperti itu, sampai di sini ada pertanyaan, kalau ada silakan sehingga kita bisa bahas semuanya, ada masalah apa, model kayak ini, bagaimana solusinya, bisa kita sharing ya. Nah, sedikit tadi saya bilang delighted, mengapa tidak saya bilang satisfying? Apa bedanya satisfying dan delighted atau delighting? Kalau satisfying artinya apa yang diharapkan oleh tamu terpenuhi, jadi sesuai dengan harapan, satisfied tamunya, benar? Jadi tamu sebelum datang dia punya persepsinya, saya ingin tinggal di hotel ini, sudah ada di gambarnya, promosinya seperti ini. Saya masuk datang, saya inginkan, udah dong punya pengharapan. Begitu nyampe dia sesuai dengan harapannya, puas dia. Kalau kita delighted, beda dia. Jadi sama dari persepsi ada, dia punya harapan, apa yang diharapkan, sampai di hotel, dia diberikan, tapi ya pemberiannya lebih ekstra mile ada. Sehingga dengan adanya lebih inilah yang membuat dia delighted, lebih strong. Itu bedanya. Bertanya nanti ada yang tanya apa bedanya satisfying dengan satisfaction dengan delight ya. Seperti itu. Jadi kalau rumusnya untuk delight itu A plus 1 formulanya, expectation plus 1 udah lebih dari yang diharapkan. Nah, itu delight ya. Baik, kita kembali ke front office dulu ya. Apa sih fungsi utama dari front office? Ya tentu yang memberikan atau membuat dan juga menjaga database informasi tamu. Sekarang banyak yang dibantu dengan alat ya, dengan teknologi. Kemudian mengkoordinasikan pelayanan pada tamu ya, sehingga disebut juga front office itu sebagai heart of the service in the hotel. Kemudian juga memastikan guest ya, satisfaction istilahnya. Tapi kita yang berikan adalah guest delight, kita berikan lebih dari itu. Nah, ini jadi fungsi utama dari front office. Tapi tentu di sana akan banyak sekali hal-hal yang terkait. Nah, kalau kita lihat dalam pengelolaan front office, the guest cycle. Jadi di sana tentu akan mulai dari sebelum tamu datang, reservasi, setelah dia datang, check-in, kemudian proses selama dia tinggal, kemudian memberikan informasi sampai dia check out. Reservasi, kemudian arrival, registration, room assignment, payment, kemudian tentu ada charges yang terjadi. Nah, ini pembebanannya bagaimana ke bill, dan tidak salah, kemudian rooming,
guest charge. Jadi kemudian kita posting ya, verifikasi. Kalau ada dulu naik audit sangat ini ya, hati-hati sekali kita. Kalau salah satu rupiah aja harus dicari kemana. Kalau kamarnya banyak kan pusing juga jadinya beda angka ya. Tapi sekarang udah ada sistem ya. Tapi juga salah kalau salah input, nggak bisa salah. Misalnya 10 dibuat 01 umpamanya. Kemudian more charges, check out dan confirmation. Nah ini cycle yang kita ketahui. Tapi di mana sebenarnya proses yang terjadi di dalam fungsi front office tersebut? Tentu dari segi guest cycle-nya, guest service, guest accounting, ada 3 hal paling tidak. Ya, dari guest cycle tadi kita bahas arrival, frequency, departure. Kemudian guest service dari reservation, registration, in-house service, check out dan history. Kemudian guest accounting-nya, ya ada garansi deposit. Nah, itu baik yang sebelum tiba, yang telah masuk ke akuntansi. Kemudian establishment of credit. Nah kredit ini kalau dia mungkin tamunya travel agent, travelnya punya kredit tidak. Kalau tamunya personal account, dia check-in di hotel juga harus ada batasan kredit yang bisa diberikan. Jangan sampai tamunya terus konsumsi, akhirnya kelewatan nggak bisa bayar karena uangnya habis umpamanya. Nah seperti itu. Kemudian juga charge postingnya, net auditing dan settlement. Nah tentu dari 3 area tersebut semua hotel pasti mengalami hal yang sama. Tapi ada satu hal yang bisa membedakan kita sehingga kita bisa bersaing kompetisi. Di mana itu? Ya. Itu di guest service-nya. Mengapa? Karena di sini guest cycle kompetisinya terjadi. Ya. Kalau kita bicara produk atau kalau bisa bicara pariwisata secara umum, maka semuanya itu ada tidak 3 hal di sana yang membuat itu bisa berhasil. Yang pertama produknya, servisnya, dan manajemennya. Di produk, servis, manajemen. Nah, kalau kita bicara mengenai contohnya di front office, maka yang bisa kita bersaing membedakan dengan hotel lain adalah di guest service-nya, di mana kita bisa membuat pembeda. Ya. Jadi kalau guest service kita lihat reservasi. Reservasi ini dari tamu belum datang, sudah melalui kontak dengan kita. Nah, kita tentu di sini banyak sekali hal-hal kecil, detail yang perlu diperhatikan. Karena bisa saja tamu baik pribadi maupun agen komplain gara-gara di reservasi yang mungkin terlalu katakanlah ketat, ya bahkan mungkin membuat tamu si booker ini tidak nyaman karena kurang sopan umpamanya. Nah ini hal kecil seperti ini, reservasi. Ya karena reservasi itu selain dia harus memahami product knowledge, dia juga memahami sistem. Nah, mungkin juga karena belum familiar dengan sistem, mungkin ada orang bertanya jawabannya bisa salah. Nah ini yang perlu dilatih terus, ya, terus harus memahami booking pace-nya bagaimana ya tren dari tahun lalu katakanlah untuk suatu reservasi dibandingkan dengan tahun ini. Nah ini harus bisa juga diketahui trennya. Nah walaupun sekarang tidak bisa kita membuat suatu perkiraan dalam jangka waktu yang lama, untuk 1 minggu ya susah. Minggu depan apa yang akan terjadi kita nggak tahu. Tahu-tahu ada bookingan baru atau mungkin tahu-tahu grup batal umpamanya. Nah, karena situasi geopolitik, mahalnya biaya tiket. Nah banyak juga kalau kita lihat dari pandemi banyak yang pay now stay later atau pay now fly later, tapi ternyata sekarang situasinya ada perang begini, harga tiket tinggi sehingga dulu yang dia bayar beli dengan harga murah tidak bisa seperti itu. Nah ini bisa terjadi sehingga yang tadinya mungkin sudah booking di kita cancel, itu bisa terjadi. Nah ini harus kita juga. Kemudian di registration kita harus mengetahui arrival pattern bagaimana ya dari jam berapa arrivalnya tinggi. Nah ini harus kita lihat juga sehingga penyiapan lebih awal itu bisa dibuat dengan baik sehingga tidak ada tamu yang check-in menunggu lama. Misalkan masing-masing pasti punya standar berapa menit check-in seperti itu. Kemudian guest disposition license-nya, in-house service bagaimana selama tinggal di hotel.
Nah di sini dari reservasi sampai ke check out nantinya, nah disinilah sangat penting perannya di customer relations management. Silakan. Ya, ya, jadi customer relations management ini yang menjadi hal yang sangat penting karena kita bisa seperti yang saya bilang tadi itu persepsi tamu yang ada di sini kita jaga, bahkan kita berikan lebih pelayanannya. Sekarang sudah banyak sistem alat tool yang dipakai untuk mengetahui apa kesukaan kamu yang mungkin kamu reguler nih. Dulu dia datang ke sini sukanya apa. Waktu dia datang lagi kita akan berikan layanan seperti itu. Saya masih ingat itu ada tamu yang suka kalau dia datang dia maunya ini bed king size bed tapi dia maunya selimut terpisah. Pernah nggak mengalami itu? Ini orang Jerman nih. Ya, karena dia kalau udah tidur itu nggak mau ini dia tarik sama istrinya. King size bed tapi minta selimut 2. Jadi seperti itu. Padahal kita ada duvet, nggak mau duvet dia. Nah ini kadang-kadang apa yang menjadi preferensi tamu ini yang perlu kita lihat. Nggak bisa selimut nih karena sekarang standar saya pakai duvet. Kita bisa sampaikan seperti itu, tetapi apa yang diinginkan tamu? Nah tamu itu kan memiliki yang need, wants, expectation. Need, saya mau traveling, saya memerlukan akomodasi. Nah, kemudian setelah saya punya akomodasi, apa yang saya inginkan? I want the room with good view, with fluffy mattress umpamanya. Apa ekspektasinya? Karena dia besok mau bangun nggak mau sakit pinggang atau sakit punggung. Nah itu need, want, expectation. Kita harus bedakan. Tapi persepsi tamu itu juga sangat menentukan. Tadi saya sampaikan apa yang dia pikirkan sebelumnya, dia harapkan kalau tidak terjadi, nah itu akan terjadi gap dari persepsi tersebut. Nah ini yang menyebabkan komplain umpamanya, tidak puas. Tapi kalau apa yang dia persepsikan, dia harapkan itu terjadi, diberikan, dia puas. Nah, kita dalam memberikan, mana kita bisa bersaing di sini, sila kita memberikan lebih dari yang diharapkan, A+1. Ya, expectation +1 seperti itu. Ya, ini kalau kita lihat bisa satisfaction. Mungkin ada sedikit membahas mengenai EBITDA. Nah, jadi satisfaction itu kita dari satisfaction ke delight, expectation +1. Nah, booking pace, apa sih booking pace? Ya, tujuannya adalah untuk better forecasting dan juga inventory control serta yielding kita. Untuk kita memahami itu nanti di reservasi tentu bisa mengatur ya, lebih awal. Ini booking pace itu menentukan ya tentu strategi untuk penjualan sebenarnya, sehingga kita bisa optimize dan maximize revenue. Reservation itu yang dibuat dalam waktu tertentu, kemudian sangat penting untuk dikontrol dan dimonitor. Itu pace, booking pace berarti hotel reservasi itu apa yang kita jual untuk masa depan tersebut, yang on the book yang sekarang kita miliki untuk yang future dibandingkan dengan yang terjual dibandingkan dengan tahun lalu. Bagaimana nih trennya nih? Oh, tahun ini lebih bagus nih, tahun lalu mungkin tidak sebagus tahun ini. Atau sebaliknya, tahun lalu yang bagus, tahun ini yang tidak. Nah ini kita lihat juga penyebabnya, trennya, karena ada apa seperti itu. Apalagi G20 kan pasti banyak bukan last minute juga. Jadi tentunya adalah membandingkan on the book dan last achievement. Nah, decline in booking pace, ya memang belum tentu itu berbahaya ataupun membuat suatu kita harus panik, tidak juga. Kenapa ya? Karena reduction-nya itu pengurangan real time booking, kemudian juga dari tahun berbandingkan pengurangan dari year on year-nya juga pasti akan terjadi ya. Jadi ada wash down factor pasti terjadi. Dan biasanya apalagi sekarang
realisasi akan terjadi last minute juga, new business coming last minute ya. Nah, kita harus analisis. Nah, kalau ini kan lebih melalui alat yang kita miliki ataupun PMS ya, Property Management Systemnya ya. Ini bisa didapatkan dari laporan. Nah, yang tidak kalah penting kalau kita bicara ECO itu adalah produktivitas dari gas service agentnya. Mengapa penting? Karena ini memberikan keuntungan bagi front office, yaitu untuk memaksimalkan produktivitas dari staff. Kalau kita bicara produktivitas, nah ini kembali lagi tadi disampaikan, adalah bagaimana kita mendapatkan suatu hal yang cara kerja yang efektif. Ya. Dan kalau productivity, kalau quality dilakukan dengan efisien. Jadi quality. Jadi quantity ataupun sama dengan productivity sama dengan quantity, jumlah. Kalau quality, performance, kinerja dia. Ya. Itu proper meaning, establish provision structure. Nah ini untuk meningkatkan produktivitas, diawasi. Nah, fungsi pengawasan harus diterapkan. Jadi supervisor itu sebagai lower level management punya peran yang sangat-sangat penting dalam day-to-day operation. Kalau middle management, ya kayak kita ini, the head of department of division manager, jadi lebih mana kita menerjemahkan apa yang dibuat oleh top level, visi and mission, kita terjemahkan dalam SOP, ya kan, dalam PNP, nanti diterapkan, diawasi oleh supervisor. Itulah 3 manajemen levelnya sangat penting perannya. Memastikan kepuasan tamu, ya, first impression, direction marketing tool. Kemudian efficient cost juga tentu, ya kita mengurangi hal-hal yang tidak perlu, terutama di labor cost, karena itu menjadi hal yang sangat tinggi di fixed cost, labor cost. Selain kalau kita bicara di hospital, linen juga sangat tinggi biayanya, dan itu fix. Kemudian elemen kunci dalam produktivitas GSA ini tentu sangat terkait dengan layout tempat kerja kita. Kalau tempat kerjanya dia harus muter, katakan kalau dulu kan counter di front office itu tertutup dan terkurung, sehingga kalau dia keluar ketemu tamu itu harus muter dulu ke belakang. Kalau sekarang kan sudah ada yang pakai meja, ada yang dibuka juga kiri kanan, jadi lebih efisien, lebih cepat ya. Kemudian movementnya, sehingga pergerakan dari karyawan juga bisa. Task breakdown juga menentukan ya, SOP-nya. Jadi kalau SOP katakanlah di kamar umpama yang tadinya mestinya ada aturan clockwise atau anti clockwise, tapi dia tidak pakai aturan lagi ke sana ke depan lagi ke belakang, ini yang berpengaruh. Sama kalau kita mau masuk, mau jalan katakanlah keluar, apa yang kita bisa ambil sekalian seperti itu. Jadi tidak lagi bolak-balik ya. Kemudian tentu dipengaruhi juga oleh number of arrival dan jumlah karyawan yang bekerja pada hari itu. Nah, ini harus kita perhatikan kalau kita bicara mengenai produktivitas di GSA. Nah, fokusnya dari kita lihat di SOP yang kita buat, fokusnya di mana sih? Kita harus perhatikan bagaimana workflow-nya, berapa lama dikerjakan. Nah, ini harus kita lihat, harus kita review lagi SOP kita. Kalau memang ada yang harus diubah, ya diubah. Jangan terlalu kaku ataupun rigid ya. Kemudian kalau tidak efektif harus kita ubah. Main unit ya, berapa staff in charge, ya, bagaimana kerjaan diberikan ya. Kemudian main days-nya, workload-nya bagaimana on weekends ya, weekday, low season, high season. Kemudian layout tentu tadi kita bahas sehingga mempengaruhi proses check-in. Ini hal-hal yang harus menjadi fokus kita sebagai atasan. Kita harus melihat, karena kita berpikir apalagi pemain dipromosikan dari bawah ke atas, lupa kita bahwa sekarang tugas kita adalah lebih ke pengawasan dan menganalisis situasi. Nah, ini juga harus kita spare waktu untuk lihat gimana sudah benar nggak nih, kita amati bahwa kita kerja. Oh, sini kurang dia mencekin kan, atau kita intip dengan dia komunikasi dengan kamu gimana? Oh, nggak boleh gitu. Nah, ini harus lebih aktif kita. Dan movement
bagaimana akses dari karyawan dalam memberikan pelayanan. Ya, jumlah arrival tentu kita tahu jam-jamnya, sehingga kita bisa atur jam segini lebih banyak, jadi fokus lebih banyak tenaga ke sana. Atau karena tenaga mungkin juga pas-pasan, kita bisa minta bantuan ke departemen lain seperti itu. Jadi ini yang harus di review. Jadi identify ya, waktunya yang diperlukan, kemudian identify berapa tahun yang akan tiba dan dibagi dengan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan. Ini dalam satu waktu tertentu. Selanjutnya kalau kita bicara sehari-hari kita meeting umpamanya di morning briefing, kita pastikan baik itu di departemen maupun di hotel, di DOD, kita perhatikan kita memiliki informasi. Nah, informasi ini sangat common ya, sangat biasa diminta. Saya kira ini hal yang sangat wajar. Berapa kamar yang tersedia hari ini? Karena kita yang langsung harus bisa jawab. Karena juga ada last minute request kan, jenis kamar apa aja, tidak perlu. Kemudian berapa sih okupansi hari ini? Kadang-kadang lupa, kadang-kadang keasikan lupa, atau mungkin dia belum ngecek gitu. Kemudian average dari rate berapa? Kemudian revenue per available rooms berapa? Ini hal-hal yang perlu kita pahami, kita tahu informasinya, lakukan development. Kalau cara mencari, saya kira semua pasti paham. Ya, ini cuma pengingatan aja. Rooms available bagaimana, itu total rooms, dikurangi occupied room, dikurangi OO. Nah, itu total room yang tersedia. Nah, mungkin tiap hotel beda-beda. Apakah OO dimasukkan atau tidak? Ada yang memasukkan, ada yang tidak. Kalau dimasukkan OO-nya sebagai room available, jadi okupansinya kecil. Dan kalau dihilangkan jadi besar kan gitu. Nah, dia sebagai pembagi. Ya, mengapa itu penting? Dan itu karena sebagai informasi kita ya. Kemudian occupancy percentage sama ya. Jadi kita mencarinya lebih baik kalau room available. Kita dengan tahu ini kita mengetahui lagi berapa kamar yang belum terisi. Jadi kita harus bisa. Yang pertama adalah mengenai kita harus lihat occupancy forecast ya, jumlah bisnis ya, peluang bisnis tentu. Kemudian juga mengenai jumlah arrival jumlah tamu. Ya, makanya contoh di membuat budget itu. Jadi yang pertama adalah forecasting. Itu kan memang datangnya malah dari FO itu atau sales. Sales itu pasti kan membuat 1 tahun untuk bulan per bulannya. Berapa sih okupansi untuk 1 bulan ini, bulan depan dan seterusnya. Sekarang kita punya 1 tahun. Nah, tiap bulan ini kita tentu dengan memiliki okupansi, kita tahu jumlah tamunya dari double okupansi. Kalau double okupansi artinya 1 kamar diisi 2 orang, ya kan? Kalau double okupansinya 100% berarti 2 orang di setiap kamar. Kalau double okupansinya 150% berarti ada setengah kamar yang isi 3 orang dari setengah inventory. Itu artinya. Jadi dengan mengetahui itu baru kita bisa membuat manningnya. Nah, dari manning itu kita lihat yang men-check-in kan, kita kan tahu nih proses check-in berapakah targetnya punya untuk men-check-in tamu. Ya, berapa orang dalam shiftnya harus kita lihat. Apakah 1 orang cukup, atau 2 orang cukup. Nah, tergantung dari jumlah kamar juga nih, itu dari jumlah kamar yang akan di check-in kan. Dan yang chain lagi nih, FIP apa grup? Kalau grup check-in kan 1 orang mungkin 50 kamar selesai. Kalau FIP 50 kamar itu beda lagi. Harus kita lihat juga dia segmen pasar kita. Nah, ini kita harus lihat yang mana diberikan tambahan. Nah, tentu kita punya keterbatasan juga karena manning begitu kita bicara jumlah orang kan fix nih. Nah, apakah bisa kita lakukan dengan katakanlah dari worker atau dengan trainee malah untuk membantu kerjaan adminnya. Ya. Tapi trainee ini tentu yang kita pilih juga. Yang lagi kebijakan kita dengan HR trainee ini yang seperti apa? Apakah bisa dari umum atau trainee sekolah pariwisata SMK kah? Atau malah sekolah pariwisata vokasional pendidikan tingginya. Nah, ini kita
karena berbeda dia punya cara pandang. Ya. Nah, ini yang beberapa hal kita lihat. Jadi selain itu juga kita harus melihat bagaimana mengenai polisi dari perusahaan ini gimana. Tidak boleh ada training di EPO, kan ada itu. Nah, ini juga kita lihat itu akan menambah. Ya. Nah, kita harus juga kontingensinya apa, kalau ada kadang-kadang yang sakit gimana. Nah, ini pentingnya peran kita untuk dengan bawahan itu menjaga engagementnya, sehingga nanti ada hal permintaan request last minute untuk menggantikan temannya bisa gampang. Nah, kita nggak boleh kaku sekali. Nah, ini yang ditumbuhkan culture-nya di mana. Makanya sekarang ini kan di HR disebut dengan Talent and Culture Department. Dulu perubahannya dari personel, ya, departemen personal manager pimpinannya, HR departemen, HRM pimpinannya, kemudian human capital kan, human capital manager, HCM, kemudian ada culture and talents departemen. Sekarang ada beberapa hotel pakai itu. Mengapa? Karena diharapkan dari sana menumbuhkan budaya kerja yang profesional dan tentu menghargai talent ini. Ya. Jadi talenta lokal, talenta karyawan ini dioptimalkan. Bukan hanya ke talenta dia mungkin memiliki kompetensi di kerjaannya, attitude, skill dan knowledge-nya itu, tapi juga talenta lain yang mungkin akan membuat perusahaan ini terangkat. Umpamanya dia punya kemampuan, katakanlah umpamanya untuk menyanyi contohnya kan, bisa juga seperti itu. Jadi talenta ini juga dikembangkan. Itu makanya culture and talent ini lebih luas cakupannya dan tidak banyak sedikit model-model sekarang itu, perusahaan-perusahaan sekarang itu yang memastikan bahwa engagement dengan karyawan itu bisa berjalan dengan baik seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab dia. Oke, kita ke housekeeping. Nah, main function housekeeping tentu keeping the venue dan juga public areas clean and sanitary as a part of customer service. Nah, ini yang memang harus dijaga, fungsi utamanya untuk ya istilah tukang bersih kan gitu, kalau housekeeping, menjaga rumah seperti itu. Coordinating the supply of clean and ready to use linen to respective department user. Nah, ini yang juga sangat penting itu, karena berhubungan dengan linen yang harus disiapkan dan siap pakai dengan linen yang kotor. Ya. Kemudian ensuring the guest room's readiness for renting. Jadi memastikan siap untuk dijual, baik kamarnya, kemudian juga public area, meeting room. Jadi tugasnya lebih ke sana. Ya. Nah, kalau kita lihat main atau major responsibilities-nya, tentu di housekeeping ya memastikan dia juga bisa mengelola SDM-nya, talentanya, equipment supplies juga. Kemudian cleanliness and servicing guest room and public areas. Ini dipastikan agar betul-betul bersih, siap pakai, sanitasi. Kemudian mengoperasikan departemen tentu sesuai dengan petunjuk dari DM mengenai financial related matters ya. Serta administrasi sangat penting. Kalau record nggak dijaga, ya, ini bahaya dan bukan hanya dijaga tapi dimonitor. Contoh yang paling sering dan mudah dilakukan adalah manipulasi di laundry umpamanya. Kalau ada integritas karyawan tidak bagus, dia kerjasama sama laundry luar yang outsourcing kebetulan yang bisa hilang barang-barang kita kan. Record tetap sama, tahu secara fisik tidak ada. Pernah yang ngalamin itu? Ini saya pernah dulu. Kita udah kayak gitu tuh udah nggak mau macam-macam lagi, langsung itu ke polsek itu. Dan ya dia ngakui, dan kita ya silakan akhirnya ditahan, kayak gitu ditahan karena kriminal. Dan akhirnya mengeluarin sendiri, perlu tembus itu kan. Nah, seperti itu. Nah, inilah hal-hal yang bisa semua orang rupanya dari saya udah ARM waktu itu. Dia apa boleh buat apa yang dia lakukan. Nah, ini bisa menjadi catatan sebagai referensi. Satu, cash payment extra bad.
Ini modusnya. Kedua, cash payment room upgrade. Tiga, cash payment breakfast. Empat, cash payment day use. Pokoknya semua yang cash ini, uang diambil, receipt dikasih, manual, uangnya dibagi-bagi. Dan itu punya logo. Logo ada dua, yang benar ada satu untuk FOM. Rapi sekali kerjanya. Nah ini bisa kita antisipasi. Terus cek. Nah, sedang ada memang perlu mystery guest ya. Tempat saya yang dulu itu, tempat yang saya terakhir juga saya temukan. Saya keluar dengan 3 orang tempat yang terakhir itu. Ya, jadi itu waktu World Cup belanja di bar itu, kamu belanja, tapi kan uangnya diambil. Akhirnya kita buat apa? 100.000 rupiah itu kita kasih kode, dapat kopi uangnya, kasih mystery guest belanja, bayar ya. Besoknya uang itu nggak ada di kasir, nggak diserahkan jenderal kasir. Ada berapa uang ratusan. Akhirnya aku berang buktinya ada. Nah ini sesuatu yang kita harus lakukan memang untuk mengecek itu. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Baik, ada pertanyaan? Bisa sedikit Pak? Ya, bagus. Kalau dalam suatu perusahaan menerapkan kalau payment by cash tidak boleh, gimana Pak ya biasanya? Kalau dengan payment by cash tidak boleh, itu sekarang kan memang kecenderungan ke sana. Tetapi tetap harus ada suatu istilahnya diskresi yang membolehkan itu. Tentu yang punya kewenangan itu adalah GM dan FC biasanya. Dan kalau itu dilimpahkan juga diberikan kewenangan kepada departemen head, semestinya bisa, karena bisa aja terjadi katakanlah masalah di alat yang dipakai atau tidak berfungsi. Kayak sekarang ini saya juga ada menerima payment, kamu bayar credit card beli ke Traveloka, tapi Traveloka nggak tahu kenapa nggak bisa nerima. Kami ini kita bantu untuk urusan visa, nah dia minta tolong ke kita. Jadi sebenarnya kan bukan urusan kita sebenarnya, tapi nah inilah pelayanan ekstra yang kita berikan. Tapi ya kita kenakan fee seperti itu. Nah itu dengan pembayaran, kalau yang menerapkan cashless, ya itu memang seperti itu sekarang. Tapi kita harus punya juga cadangan, harus ada juga mitigation kalau hal itu tidak terjadi, tidak bisa dilakukan. Nah beberapa bisa dilakukan dengan sepengetahuan atasan seharusnya. Katakanlah tamu itu memang prosesnya sama sekali tidak boleh, nah kita minta tolong dia ke temannya yang punya alat pembayaran online, jadi dia bayarin temannya gitu. Atau melalui dengan kita juga boleh kita bayarin, tapi di sepengetahuan atasan, ini adalah ini karena ini gitu. Jadi tidak ada yang di hidden ya, tersembunyi. Mudah menjawab ya. Karena uang kan memang alat pembayaran sah juga. Iya, iya. Makanya harus ada plan B-nya lah untuk mitigation-nya kalau tidak terjadi. Saya sering juga bayar cash ya, credit card malas kan, saya online aja, saya bayar cash. Ini kan karena kita ya tahu ya, customer tuh raja kan gitu, kita mau bayar masa nggak dikasih. Akhirnya dia mungkin seperti itu yang dia lakukan, oke dia terima, mungkin dia bayar, uangnya diambil. Saya pernah juga di Phuket, di Pattaya, harga kamar $70, saya tinggal di Dusit. Harus bayar pakai Pak, harus bayar pakai baht saya itu. Tapi kita konfirmasinya mungkin $70 dia bilang kan. Tapi waktu bayar harus pakai local currency. Saya nggak mau, konfirmasi saya $70. Seperti itu. Sebenarnya itu hal simple sebenarnya. Kita mestinya bisa terima itu. Nanti ada mungkin loss gain di exchange rate ya. Tapi kalau kita mau ambil resiko, nah itu ini dalam upaya pemberian pelayanan juga. Kita harus tukarkan. Tapi lagi-lagi harus pengetahuan atasan. Nggak boleh sendiri-sendiri kita. Jadi begitu selesai,
kalau kita mungkin nggak yakin, tanya atasan sebentar ini. Atasan kadang nggak bisa berikan yang putusan nih. Kalau kita punya visi, kita putuskan, ya beda mungkin 10.000 seperti itu. Ya itu kan kalau kita ambil keputusan, risiko kita ambil 10.000 ya pasti kita bayarin. Saya berarti kita info atasan. Nah itu wah semestinya atasan itu apresiasi. Kalau kita nggak info, dikirain kita bermain. Hanya harus diinfo. Ada lagi? Nah kalau dari housekeeping, ya bagaimana sekolahnya juga dari memastikan karyawan, memastikan inventory level, keberadaan amenities ya, guest room, supplies. Nah ini yang menjadi sangat rutin ya dan sangat intens karena minimum stock level ini betul-betul harus dipenuhi. Kan kalau tidak nanti bisa kekurangan. Ya, kalau kekurangan memang kita bisa beli, apalagi di sini kan banyak katakanlah minimarket, supermarket, tapi kan harganya beda. Nah seperti itu. Kalau Pak tadi pulau di luar tidak ada, gimana kita nyari kalau nggak ada stok? Kemudian creating plans for effective and smooth running operation. Rencana kita melakukan plan 50% kerjaan sudah selesai. Maka itu planning sangat penting. Ya, fail to plan, you plan to fail. Pernah dengar ya? Kita gagal membuat rencana, maka kita merencanakan kegagalan. Dengan seperti itu. Banyak sudah buat planning 50%, dari semua kerjaan kita sudah selesai sebenarnya di atas kertas ya, tinggal pelaksanaan. Kemudian developing guideline SOP ini yang penting. Gimana kita membuat SOP yang sesuai dengan layout movement karyawan, juga sesuai dengan struktur yang ada. Karena belum tentu SOP itu sama untuk semua hotel, ya ada perubahan-perubahan. Tapi kalau majoritinya kayak di guest cycle, guest service, guest contact itu ya sama, tapi implementasinya itu berbeda, ya, sesuai dengan keberadaan hotelnya. Coordinating and maintaining open communication ini yang sering terlupakan, tidak nyambung komunikasinya antara departemen, ya, nanti terjadi saling menyalahkan. Nah kita di atas pimpinan ini harus rukun dengan DPR yang lain. Karena di bawah pasti dia bertengkar, tanda kutip ya, saling gini dan saling menyalahkan. Tapi kita di atas nggak boleh. Kalau kita ikut, apalagi musuhan dengan DPR yang lain, nggak akan bisa sinkron. Ini harus bersatu. Saya dulu di sales, bisa di DOS, saya baik dengan engineering, baik dengan APM, baik dengan chief accountant. Ini semua kita perlukan itu. Dengan shipper juga. Last minute karena, oh ada perlu ini kontak. Jadi kita memainkan peran itu sebagai koordinator. Tadi kan di Pronopis katakanlah koordinator, di sales juga. Dan kadang-kadang kita juga ngajak makan. Ini penting juga nih untuk engagement. Ya, seperti itu. Kemudian ya tentu responsible terhadap staff ya, purchasing, budgeting, ya terutama untuk pembelian bahan-bahan, amenities, supplies, linen. Ya. Ini di housekeeping. Ya. Jadi standar produktivitas di housekeeping, baik itu manajer, supervisor, gimana ya produktivitas standar ini didasarkan pada performance yang diharapkan. Jadi standar itu tentu sesuai dengan performance-nya, baik itu mengenai kecepatan pelayanan, kemudian ketersediaan supplies and amenities, kebersihan. Nah, harus itu pasti kebersihan. Pertama kamu check-in ke hotel, apa yang pertama? Saya lihat di kamar mandi, mana kamar mandinya? Enggak dia lihat yang lain. Mungkin yang cewek mungkin dia di kasur ya, di itu kamar mandi dia. Kemudian gimana kita bisa membuat ya gaya untuk staff itu berdasarkan produktivitas standar yang ditetapkan, berapa orang yang dibutuhkan. Nah itu kemudian menciptakan schedule tentu sesuai dengan bisnis forecast, dan juga ya kalau memang ada perubahan fluktuasi bisnis juga kita bisa ubah. Nah ini yang mempengaruhi
prosedur yang ada itu dalam penentuan produktivitas standar yang housekeeping. Kemudian tentu tadi disampaikan productivity itu kaitannya dengan quantity of work, produktivitas, kuantitas efektif, ya. Kemudian performance standar, jadi quality of works-nya. Jadi dua hal yang berbeda. Jadi belum tentu produktivitasnya tinggi, belum tentu juga kualitasnya bagus. Permanen lah. Nah kalau kita lihat produktivitas standar 30 menit pertama tadi ya, okupansi katakanlah di 100%, berarti occupied 250 dengan jumlah kamar 250 ya. Housekeeper beberapa roomsnya untuk kamar saja nih, bukan yang lain tidak termasuk 125 diperlukan. Terus 95% dia perlukan 119. Kalau 90% kamar yang terisi 225 diperlukan 113 dan seterusnya. Ini suatu tabel produktivitas standar yang dibuat ya. Kemudian dari katakanlah 90% staf tersebut menunjukkan bahwa 205 kamar yang harus dibersihkan. Nah, dibagi dengan 14 kamar ya, kita kan tadi bersihkan 14 kamar satu shift. Jadi menunjukkan bahwa dapat 16 full time housekeeper yang untuk membersihkan kamar tersebut. 16 menuju. Jadi kita perlukan 16 room attendant seperti itu. Nah itu cara penghitungannya. Memang agak berbeda dengan kalau ini kan pasti nih kan barangnya diam di kamar. Kalau check in kan beda tuh, dinamis sekali. Itu memang tantangannya di situ. Tapi kita lihat dengan seperti pola yang tadi saya sampaikan. Jadi istilahnya ini yang disebut dengan full time equivalent ya. Cara mengukur kebutuhan dari staff. Jadi kita bicara ini satu minggu itu 40 jam. Jadi konsepnya seperti itu. Satu, tentukan berapa lama untuk membersihkan kamar sesuai dengan performance standar. Step 2-nya pastikan satu shift dalam menit ya. Step 3, waktu yang tersedia untuk gas pembersihan kamar. Tentukan yang keempat itu adalah untuk produktivitas. Step 3 dibagi dengan step 1 ya. Nah, contoh itu ya. Step 1 30 menit tadi. Katakan 8 jam satu shift 60 menit. Jadi totalnya 480. Total shift 480 dikurangi ke hasilnya ya, 400 menit dibagi 30 13 guest room ya, itu mungkin 13 kamar. Nah coba cari nih kira-kira berapa yang diperlukan. Villa 30 villa potensinya 80% ini. Waktu yang diperlukan untuk membersihkan kamar 30 bedroom. Ada kamar vacant juga, karena 80% kan. Ada 20% kamar kosong 15 menit. Berapa yang diperlukan waktu ini untuk butler? How many butler ini untuk one shift? Kita nggak ada tahu caranya. Tapi ingat ini ada vacant room juga. Waktu yang dibutuhkan vacant room itu beda dengan yang lain. Ada yang dapat? Itu yang occupied room 30 menit kan kali 80% ya kali 30 villa yang occupied dari 80% dari 30 kali 30 menit sekian. Vacant roomnya sekian. Jadi occupied room dan vacant room totalnya 765 menit ya kan, bagi produktif time-nya sehingga dibutuhkan 2 butler yang bisa dibersihkan ya, karena ada vacant room ya. Jadi ditambahkan bagi 2 sehingga dapat average. Termasuk helper? Ya, Termasuk helper?
Nah, segitu kalau helper ada berarti tenang ini ya pasarnya, sehingga produktivitasnya kurang. Ada training juga. Ada training. Nah ini yang terjadi di kita kan seperti itu. Nah, sebenarnya training itu mestinya bisa juga melakukan kerjaan yang efisien. Ya. Kalau training kan, kalau yang udah mungkin 1-2 bulan bisa dia. Kalau baru kan pasti belajar dulu, tandem dia. Karena sekarang training dapat saya ditarget minimal 8%. 80% jumlah trainingnya. Enggak bohong. Workloadnya. Mulai itu udah mulai mendekati karyawan asli. Tapi dapat ini Pak, uang makan nggak ya? Makanan, Ya, uang transport? transport enggak, cuma dia masa sesi terakhir kita dikasih uang saku. Rumah saku, dan sampai 100.000 per hari. Enggak, maksudnya di sesi pas mereka mau lepas Berapa persen? Kalau DW berapa sekarang? Saya di kemarin ke Grand Hyatt per hari 150.000. Tinggi ya? Kalau dulu paling kecil ya Mas Pak. Kalau dulu zaman saya waktu itu masih 60.000 ya Mas. 60.000 ya? Sekarang 150.000 DW. Saya mendapatkan sana review kan DW ini. Katanya sudah bulan. Ya, 130 ya? Terus itu. Range-nya di 90 sampai 110 lah. Ya, saya tahun 2017 90 masih 60.000. Sekarang mungkin udah 100, jadi 150 sudah. Ayat nomor tinggi ya. Ya, karena luas sekali. Itu di ini loh FB itu. Nah, cuma, nah ini yang kita bicara mengenai kualitas DW itu, yang kita bicara di uniform. Nggak tahu lah, dia sih bilang itu uniform dicuci di hotel, tapi banyak sport gitu. Itu yang kita untuk sekali dia. Ini juga akan diperhatikan oleh kami. Dan sudah disetrika. Saya nggak tahu apakah itu bajunya 2 hari lalu dipakai lagi atau baru ngambil. Dia sih bilang baru ngambil di ini Pak. Tapi cewek kan ada ini, ada sport, kas makanan kayak itu. Nah seperti itu. Nah itu yang harus kita perhatikan, pertama di Dome Division membawa housekeeping soalnya uniform, cek semua, name tag bagaimana, pakai enggak. Ini kan HR memang kalau dia surat, tapi kita memastikan juga gimana kalau pengerjaan ataupun cuciannya di luar harus pastikan. Kalau uniform yang lain sebanyak gimana? Cuci sendiri bawa pulang? Sekarang Rata-rata bawa pulang. Ya, dan kalau dicuci di kamar, di hotel, enggak harus digampar sebenarnya uniform. Tapi jarang yang bisa. Saya dulu cuma punya 2 par. ya, Ya. Nah, ini yang menjadi inventory par, cara par refers to the standard number of inventory items that must be on. Yang harus ada par. Nah, itu housekeeping. Ya, ada 2 jenis inventory, recycle inventory dan non recycle. Jadi recycle inventory itu yang bisa dipakai lagi, contohnya uniform, ya kan, measure machine, gas, loan item. Jadi akan dipakai lagi. Non recycle sekali pakai habis, gas supplies ya seperti itu ya, gas amenities, cleaning supplies. Nah, ini yang terus dipahami dulu. Kemudian par level ya, itu kalau yang recycle yang dibutuhkan housekeeping berhubungan dengan operasional ya, par level linen ya, berapa sering untuk di laundry linennya, pengaruhnya ke situ. Kalau non recycle ya contohnya ya cleaning supplies, berapa sering juga yang dihabiskan untuk operasional, yang harus diperhatikan juga. Ini yang mempengaruhi berapa par level linen. Bisa dia sampaikan setelah human resources, maka yang biaya tinggi itu yang fixnya adalah di linen. Karena linen itu semua kamar pakai linen. Di bed berbeda 3 linen itu kan, termasuk sekarang buffet-buffetnya kan 2 bolak balik itu atas bawah. Kemudian kasurnya, belum lagi bednya. Seperti itu. Jadi memang itu paling banyak kosnya setelah human resources. Kita udah bilang one par itu
berarti ketiga set itu yang harus ada. Itu setapannya itu disebut dengan house setup. Kita bilang house setup ya seperti itu. Nah, ini harus tentukan oleh housekeeper tentunya. Ya. Itu di linen. Untuk hotel laundry cycle juga yang sangat penting ya, menentukan linen jumlah par tersebut karena yang mana dicuci setiap hari. Ada yang nggak dicuci setiap hari, ada yang dicuci setiap hari mempengaruhi. Ya. Jadi kalau kita punya laundry sendiri, mungkin bisa sekarang jarang ya laundry sendiri. Tapi kalau biasanya laundrynya outsource ya. Kalau laundry sendiri mungkin sama 1, 2, 3 tahun pertama itu maintenance free, nggak banyak. Begitu masuk tahun keempat banyak maintenance, alat rusak, nyarinya juga inden. Hanya banyak sekarang nggak pakai laundry. Jadi di outsource ya. Nah kalau kita bicara par, yang di hotel berapa par sekarang? Ada yang 3 par? Ada 3 Ya, 3 par. 3 par itu minimum sebenarnya. Kalau bisa 4 bagus. Kalau hotelnya bintang 5 luxury, diamond 5 par malah. Kalau 5 par di mana aja Des? 1 par di kamar tamu, 1 par di floor linen, closet ya, 1 par di yang sulit, yang kotor, 1 par untuk replacement stock. Kalau ada yang rusak, 1 par lagi untuk emergency. Lalu 3 par ya minimum requirement, 1 dipakai, 1 dicuci, 1 lagi mau diganti. Tidak belum stok dia dibawa oleh room attendant. Kan 1 dari di guest room, 1 lagi cuci, 1 lagi untuk ganti nih. Pas sekali itu 3 par. Kalau 2 itu udah kekurangan sebenarnya. Yang bagus cuma 4. Ya ditambah lagi 1-nya adalah di storeroom. Ya. Kalau udah punya 4, nah keren. Storenya di Jawa Barat. Ya itu juga bisa. Itu salah satu cara kita untuk mengatasi. Kita nggak perlu punya storeroom di hotel. Kalau ada yang mau itu ada sekarang banyak pilihan. Ya. Karena saya juga ada ini partner linen sama towel ada dengan harga spek PC, harga lebih rendah karena pabrik punya sendiri. Siapa tahu promosi. Ya. Nah, kapan linen itu diganti? Ini banyak nih kan, ada yang mengganti setiap tamu harus diganti, dan ada juga yang tidak kan, partisipasi tamu taruh kartu ataupun notis di atas tempat tidur. Ya kan ada yang taruh juga di doorknob, tip ganti sekarang, ada yang ganti tiap 2 hari, itu sah-sah saja. Nah itulah cara kita untuk mengurangi expenses dan cost. Itu nggak salah, tetapi harus dipastikan bahwa itu sepengetahuan tamu sesuai dengan harapan tamu. Ya, karena kalau kita nggak lakukan sesuai dengan harapan tamu malah komplain, biaya untuk ya recovery komplain malah lebih besar. Nah, makanya kalau kita handuk paling lumrah kan taruh di bawah, cuci di atas masih dipakai lagi. Linen juga bisa. Jadi kalau linen kan, if you would like to replace the linen, please place the scarf on your bed, nah, umpamanya. Dan tamu itu nggak akan naruh di atas tempat tidur, berarti kan nggak di-replace ya. Itu jadi tricky-nya di sana sedikit. Ya seperti itu. Ya pro dan kontranya seperti saya bilang tadi, yang paling penting itu apa yang dimaui tamu, yang diinginkan kamu apa sih? Kemudian baru prosedurnya diimplementasikan. Karena kalau komplain dia biaya malah lebih besar. Harus makanya disebut to volunteer tamu. Your participants is needed. You can participate atau you decide dan sebagainya. Banyak pilihan katanya. Dan bagi kita yang tadi saya sampaikan bagaimana laundry itu bisa bermain dengan staff yang integritasnya kurang, bisa kehilangan linen, kehilangan handuk umpamanya, dijual. Ya, makanya kita harus lakukan physical check, physical inventory sangat penting. Harus dihitung
Ya, memang random. Kalau kita random kan tidak tahu kapan mau dicek. Kalau kita tiap hari Senin itu dicek, tahu dia oh hari Senin akan dicek. Jangan harus diubah harinya. Jadi physical inventory linen ini sangat penting, ya, karena itu ya memberi keuntungan bagi kita juga di operasional, kemudian juga memastikan tidak ada kehilangan. Ya. Jadi kapan inventory itu paling baik dilakukan pada waktu kapan? Ya. Jadi pastikan pada saat ya antara guest room dan loaded itu ya bisa ada waktu lah ya. Jadi jangan pas lagi rame-ramenya, pas lagi rame-ramenya itu jangan lakukan inventory. Jadi ada jeda di antara kebutuhan guest room dan juga pencucian. Pencucian sedang dilakukan, kemudian guest room sedang check out, nah ini jangan di sana. Itu yang tahu nanti pasti supervisornya. Ya. Let it go.